Siapa yang hatersnya AA Raffi? Dan siapa yang followernya AA Raffi? Kenapa Bang? Ya ini tiba-tiba Raffi bikin beberapa kontroversi nih. Ya, setelah pengawalan Patwal yang arogan, sekarang nyembah-nyembah ke Imam Jumbo. Tapi nggak tahu nih kenapa ini. Apa memang inisiatif sendiri atau memang perintah Presiden Pak Prabowo? Saya coba telisik sih, katanya ini adalah perintah Pak Prabowo karena memang Raffi sebagai utusan khusus Presiden Pembinaan Pemuda dan Industri Kreatif. Katanya dalam rangka itu. Tapi kalau memang benar ini adalah utusan Presiden, ya, Raffi ke rumah Imam Jumbo atas perintah Pak Prabowo, ya nggak apa-apa. Artinya ini sebagai test on the water-nya Pak Prabowo, respon masyarakatnya seperti apa dah. Kayaknya gitu kalau nggak salah. Nah, nanti berdasarkan respon masyarakat inilah kemudian yang dipakai dasar untuk menentukan kebijakan. Apa mau dirangkul atau mau ditendang dibuang. Makanya ini harus banyak video-video yang reaction ini dan yang memberikan respon terhadap tindakan Raffi ini. Ya, terlepas dari itu Raffi sendiri yang punya inisiatif atau justru terlebih karena memang utusan Presiden. Ya, jangan sampai nanti Pak Presiden kan perlu diingatkan juga nih salah langkah. Pak Prabowo boleh dong kalau masyarakat mengingatkan atas dasar cinta ke Bapak loh. Kita lebih cinta ke Bapak loh daripada cinta ke Imam Jumbo. Yang secara attitude, akhlak, cara bicara, sopan santun, ya sama sekali tidak mencerminkan Imam Jumbo gitu ya. Yang sama sekali tidak mencerminkan Habib gitu. Ini sambil kita lihat video AA Raffi sedang berkunjung di rumah Imam Jumbo. Ketemu langsung dengan Imam Jumbo. Terus kemudian ketemu dengan salah satu nggak tahu anaknya atau mantunya itu. Kayaknya mantunya. Terus ketemu juga orang-orang yang ada di rumahnya Imam Jumbo. Kita tidak pernah tahu dan belum ada rilis materi apa yang dibicarakan. Konon sih katanya yang berhubungan dengan pembinaan pemuda. Kalau pembinaan pemuda datangnya ke Imam Jumbo, apa justru malah mau pengen merusak generasi muda? Ya, apa ya? Aduh, masuk akal juga enggak gitu ya. Kalau pembinaan generasi muda ya datangnya ke Imam Jumbo. Ya bagaimana kita bisa berharap pemuda menjadi baik kalau di bawah pembinaan Imam Jumbo? Bayangin aja. Semuanya memfitnah, mengadu domba, mencaci maki, ajarannya keras semua. Mana ada yang positif-positifnya? Nggak ada. Nggak ada. Kemudian kita bisa berharap apa ketika mau mengadakan pembinaan pemuda, tapi datangnya ke Imam Jumbo. Ya rusak lah. Kita tahu sendiri sepak terjangnya FPI kemarin. Makanya dibubarkan oleh pemerintah. Mau seperti itu. Ini sih menurut saya orang ini jangan kasih kesempatan sama sekali. Orang ini jangan dikasih panggung sama sekali. Nggak ada manfaatnya. Dan kelompok-kelompoknya ya, nggak hanya si Imam Jumbo. Nggak ada faedahnya. Ya, kita Muslim nggak pernah mendapatkan ajaran yang seperti Imam Jumbo sampaikan ini, nggak pernah. Semenjak dari sekolah madrasah sampai dengan hari ini di pengajian-pengajian yang memang on the track, nggak pernah yang mencaci maki, menghina, menghujat. Terus setiap kali pidatonya itu aja yang disampaikan. Pak Prabowo udahlah. Mau berharap apa lagi? Kita pengen dirusak-rusak sama dia. Kalau nggak mau percaya, coba saya putarkan video kompilasi dari beberapa ucapan si Imam Jumbo ini ya. Cekidot. Laut 88 obat kurap. Kalau tentara dan polisi nggak bisa menegakkan hukum di sana, nggak berani untuk menangkap para pelaku, suruh pakai BH sama rok. Besok tentara dan polisi yang
ulama yang bejat, ulama yang buruk, ulama yang busuk. Gus Dur itu buta mata juga buta hati. Pak Said Agil Siraj, Ketua Umum PBNU, saudara. Dia gedek sama Wahabi. Nah karena Wahabi pada jenggotnya panjang-panjang, yang disalahin jenggot. Goblok. Mana aja lu anak Tuhan dari mana? Kalau Yesus anak Tuhan, bidangnya siapa? Besok di seluruh wilayah Indonesia kami katakan dan orang-orang Bali di berbagai wilayah kami kumpulkan, kami pulangkan ke Bali. Sampurasun. Pancasila Soekarno, ketuhanan ada di pantat. Presiden goblok. Udah menteri agamanya saudara sesat, kurang ajar, korinya dajjal, istananya menjadi istana iblis. Mulai hari ini, mari kita sebut PBB bukan lagi sebagai Perserikatan Bangsa-Bangsa, tapi Perserikatan Bangsa-Bangsa. PBB Perserikatan Bangsa-Bangsa, Perserikatan Bangsa-Bangsa, Perserikatan Bangsa-Bangsa. Pangkat jenderal otak hansip, pangkat jenderal otak hansip. Ngeri ya kalau kita dengar ucapannya, pidatonya, ceramahnya, provokasinya. Di mana-mana setiap kali ceramah selalu memprovokasi. Dan ketika memprovokasi selalu menghina semua orang dari berbagai macam lapisan masyarakat yang di luar kelompoknya dia. Kayak begini masih mau diberdayakan Pak Prabowo. Pak Prabowo, Bapak harus mikir panjang untuk keselamatan negara ini. Mereka itu menganggap kita itu budak. Termasuk kemarin yang Bapak angkat menjadi wamen itu tuh menganggap kita itu budak, Pak. Menganggap kita itu pembantu. Nah, mereka itu majikan menganggap dirinya. Dan itu diberlakukan untuk semuanya orang Indonesia asli. Dan mereka orang zaman keturunan menganggap dirinya itu majikan. Bapak mau kasih kesempatan. Bapak bener nih memberikan keputusan. Oh, mudah-mudahan sih ya Pak Prabowo baru test on the water. Makanya kita perlu protes. Kalau kita nggak protes disangkanya setuju. Disangkanya oh nggak ada yang protes kok, aman. Ya udahlah kita angkat aja misalnya. Habis sudah Indonesia. Belum yang ini baru yang mencaci maki. Belum yang membelokkan sejarah Indonesia. Semua sejarah yang hubungannya dengan kebangsaan dan kemerdekaan. Semuanya dibelokkan sama keturunan zaman. Mohon maaf, nggak ada baik-baiknya keturunan zaman. Ini justru malah membahayakan negara kita. Kita setiap kali dengar mereka pidato, setiap kali dengar mereka ceramah, isinya semuanya memprovokasi. Semuanya memprovokasi. Semuanya hinaan-hinaan, semuanya cacian-cacian. Bahkan semuanya fitnahan-fitnahan. Bapak, benar ini. Mau diberdayakan, mau digandeng. Ya, untuk pembinaan pemuda. Ini benar. Mudah-mudahan Bapak sekali lagi ya, cuman test on the water. Karena saya lihat pernyataan Raffi Ahmad berkunjung ke rumah Imam Jumbo. Ya, atas utusan Presiden, atas perintah Presiden. Karena memang posisinya kan utusan khusus Presiden. Namanya juga utusan khusus Presiden. Kalau nggak bergeraknya adalah atas perintah Presiden. Kerjanya atas disuruh oleh Presiden. Sayang loh Pak, Indonesia mau jadi apa? Kemudian kalau kita kasih peran, mau jadi apa? Kalau kemudian membangun Indonesia ini tidak bisa seorang diri dan harus bersama-sama, harus melibatkan seluruh masyarakat atau seluruh lapisan masyarakat Indonesia dari berbagai level, tapi tidak untuk mengajak orang-orang zaman, kelompok-kelompok zaman yang terus-menerus menghina kita, Pak. Bapak Prabowo, please. Yang lainnya terserah, tapi yang satu ini jangan. Banyak mudaratnya daripada manfaatnya. Bukan tidak mungkin suatu saat menerkam kita. Bukan tidak mungkin suatu saat mencekek kita. Awas, analoginya jangan sampai kita nolongin anjing kecepit. Begitu kita sudah tolongin, kita langsung digigit. Kena rabies, mati. Enggak ya Pak Prabowo ya. Jangan dijadiin apa-apa loh. Jangan dikasih peran apa-apa loh. Udah jangan dikasih panggung. Udah biar dengan hidupnya sendiri begitu. Lama-lama juga nanti habis sendiri nanti. Nah, kalau dulu kan pernah ada berencana keturunan zaman mau dipulangkan, mau dideportasi.
Kalau kemudian ada alasan khusus dan bisa, lakukan saja untuk kebaikan Indonesia. Gila, caci makinya sudah kelewatan. Dan semua orang, dan seluruh lapisan masyarakat, seluruh aparat pemerintahan dicaci maki, nggak ada yang benar satupun. Kita berharap apa lagi dengan orang-orang dan kelompok yang seperti ini? Kita berharap apa lagi? Ini justru bahaya bagi negara. Kalau saja undang-undang supersis masih ada, nah itu bisa dipakai itu. Sayangnya sekarang udah nggak ada. Oke ya, Pak Prabowo mudah-mudahan mendengar ini, terutama Raffi nonton video saya, kemudian ini menjadi pertimbangan. Udahlah, jangan. Serius, jangan. Seriously, jangan. Bahaya. Lebih banyak bahayanya daripada manfaatnya. Buat apa sih? Buat apa? Oh, udah terbukti berbagai macam kerusuhan, berbagai macam intimidasi. Dia semuanya yang menciptakan kok. Demo-demo segala macam. Capek masyarakat juga ngelihatnya. Oke ya, mudah-mudahan bermanfaat. Dan kita selalu waspada dengan bahaya-bahaya laten yang seperti ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cayo.